Nah, saya mau berbicara mengenai ini, the point ini ya, the highest level. Ketika kita tahu kita sedang hidup dalam masa yang disebut hitungan mundur nih, hitungan mundur saya katakan benar-benar. Saya nggak expect hidup saya akan panjang bagaimana, hitungan mundur. Saya tinggal berapa tahun lagi dan saya akan mau bergerak secara produktif, efisien, dan apa yang Tuhan mau gitu ya. Nah, jadi perjalanan saya dari kota ke kota. Kalau saya ceritakan, bayangkan 2 hari yang lalu saya ada di kota Tarakan, kemarin ada di Bogor, hari ini ada di Temanggung, besok subuh dari Tobelo, Maluku Utara. Dari Ternate saya harus perjalanan 4 jam ke Tobelo. Kalau saya lihat, am I able? Nah, sekarang saya ngelihat gini ya, dunia ini yang saya takut adalah kebangkrutan iman, bukan soal gereja gimana atau gimana. Sebelum saya ke Tarakan, saya baru dari Karo. Can you imagine? Baru dari Tanah Karo di Sumatera Utara yang ada bencana itu. Saya pergi pulang besoknya, waduh ada bencana. Dan 10 orang mati, dan itu banyak kan anak-anak muda, anak SMP, SMA, university. Ketika di Karo, ini daerah Kristen semua, tetapi seorang anak muda itu jadi kayak cucu lah gitu, karena mamanya anak rohani saya. Manggilnya mestinya opah gitu kan, nggak tega dia manggil saya opah gitu. Tahu nggak daerah sini? Iya. Parah ya? Iya Dan sekarang banyak yang bunuh diri. Oh iya. Saya enteng. Iya, di mana-mana banyak. Yang cutting juga banyak di kampung-kampung. Tahu nggak? Aku sedih banget. 2 minggu yang lalu teman baikku, seorang perempuan, dia bunuh diri. Masih muda, ya seumur aku 20. Dan dia orangnya prosper, nggak kurang apapun dibanding aku, ratusan kali lipat kekayaannya, pinter juga. Nah, saya melihat begini nih ya, kalau kalian hanya melihat satu situasi keadaan dengan berita-berita, kalian akan gosong, angus, nggak semangat. Apa yang sebetulnya yang kita ini harus fokus kepada Tuhan sepenuhnya. Apa yang janji Tuhan? Karena janji Tuhan tuh nggak pernah bohong. Politician mah bisa bohong. Kalian kalau pilkada jangan ngarepin siapa-siapa, belum tentu dia nolong kita. Karena raja-raja itu semua jadi tangan Tuhan. Amin. Benar nggak? Jangan kecewa karena ada calonnya kalah, oke? Yang saya nih benar-benar ngegerakin doa tuh sekarang sampai ke luar negeri gitu ya. Ketika di September yang lalu saya ada di Amerika. Kita himpun bangsa-bangsa untuk berdoa, pray for America today. Namanya Global Day of Prayer for America di Washington DC. Ada 2 calon kan, kita tahu, Joe Biden dan Donald Trump. Saya pikir everybody will support Donald Trump, apalagi Kristen gitu kan. Ternyata nggak semua gitu juga, enggak. Ada orang Kristen yang support Joe Biden gitu. Kata pertolongan kita hanya datang dari Tuhan, siapapun pemimpinnya. Amin. Karena semua bisa berubah, semuanya bisa berubah. Tetapi kita harus mengandalkan Tuhan dengan merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, bertobat dari jalan yang jahat. Itu yang kami ingin lihat Amerika. Gila nggak gua ngomong begitu ke orang Amerika? Orang Amerika tuh pride-nya minta ampun. Gimana orang Indonesia mau ngomong begini? I just want to see American humble yourself back to the Lord again. 2 Tawari 7:14 saya ngomong. Kalau enggak, you nggak ada harapan. Saya katakan. Donald Trump aja bininya 3, emang mau seperti gitu? Mau
jadi contoh buat kita. Dia sebelumnya juga punya kasino dan sebagainya. Oke, fine, tetapi Tuhan bisa pakai setiap orang tanpa terkecuali. Tuhan yang bisa balikan keadaan. Jangan diputar, amin. Jangan diputar. Kita harus jangan berdoanya begini nih. Lihat siapa calon ini, lalu datang kepada Tuhan. Ngaco, men. Cari Tuhan dulu, lalu perkenanan Tuhan turun atas siapa. Gitu. Jadi seringkali kita akan ngelihat masalah terus, baru datang sama Tuhan. Nah, lalu saya di pesawat kemarin hujan kan. Saya tanya Tuhan, every city, every village, every island, you gonna speak something specifically, nggak general gitu. Nah, Tuhan bicara for today. Kemarin tuh lagi saya di Cengkareng, Tuhan bicara soal kelelahan rohani. Kelelahan rohani itu terjadi bukan hanya di sini atau di mana, enggak, ini lagi seasonnya lagi ini. Musimnya lagi seperti ini. Jadi kita harus bisa mengetahui mengendalikan semua situasi. Jangan situasi itu mengendalikan kita. Amin. Apa bedanya manusia dengan AI? AI itu nggak punya perasaan, tapi lebih pinternya, kecerdasannya lebih. Sekarang yang robot yang sekarang 300 kali lipat. Nanti ASI namanya, artificial super intelligence, 3000 kali kecerdasan otak kita. Jadi dia bisa produce themselves, bisa nge-lipstick sendiri, bisa apa, nge-produce, menciptakan cloning dirinya lagi. Jadi one day nih, nggak lama udah kita on the way ke ini. Itu dunia akan dikontrol oleh satu sistem teknologi. Nah, bagaimana kita harus jadi manusia roh? Karena mereka nggak punya roh. Nah, jadi kita harus bisa mengerti bagaimana sebetulnya level kita sekarang menuju kepada satu saat yang krusial. Jadi krusialnya begini, saya diberikan mimpi sebelum pandemi, waktu itu 1 bulan sebelum pandemi. Saya ini kan karunia kenabian saya nggak seperti orang, waduh aku ngelihat naga, aku ngelihat ini, aku tuh jarang bisa begitu, mesti aku datang dulu konfirmasi gini gitu kan. Nah, tetapi waktu itu jelas banget aku nih bermimpi begini, ada satu batu yang licin, batunya tuh bulat kayak telur begitu, tetapi banyak airnya, dan itu kayak marmer gitu. Terus ada orang-orang yang berjalan di situ, langsung licin tergeletak jatuh, jatuh. Terus ada yang berdasi. Yang berdasi banyak kan hamba Tuhan lah gitu kan. Jatuh, tergelincir, hilang. Kata saya, gimana nih? Apa sih? Terus ada orang-orang yang bergandengan tangan begitu, terus dia jatuh, ditolong sama temennya. Akhirnya dia tertatih-tatih berjalan di satu situasi yang licin begitu, dan dia berhati-hati, dan akhirnya dia bisa ada satu lompatan lagi dari seperti batu kayak telur begitu, ada lompatan lagi dan dia jalan terus. Saya katakan, Tuhan ini apa nih Tuhan? Iblis akan menebarkan spirit loneliness. Make sure you are not alone. Apalagi hamba-hamba Tuhan. Make sure. Berapa banyak yang kematian COVID gara-gara dia sendiri, feeling alone. Harusnya nggak mati. Merasa, wah mati aku. Bayangkan kalau misalkan nih pandemi ditebar lagi yang lebih ganas dari COVID-19. Herannya sekarang kok bisa vaksin dibuat, kok penyakitnya belum ada. Udah satu sehat, one health.
Walahu alam katanya. Jadi gini ya, yuk kita baca di dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 14 sampai 16. Yohanes 15 ayat 14 sampai 16. Nah, saya bacakan ya. Atau ada di sini. Oke, kita baca sama-sama ya. 1 2 3. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, jadi jikalau kamu sebelumnya jikalau kamu udah nyampe kalimat kedua belum? Melakukan perintah Tuhan tuh nggak mudah loh. Nggak kepengen. Terus 15. Terus aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kalau kita level hamba nggak bakal dicurhatin sama Tuhan. Level hamba tuh selalu minta kurang ini kurang itu, gaji mana ini itu, nuntut hak karena dia nggak ada punya hak hamba. Kalau sahabat tuh dicurhatin, aku pengennya begini loh nak, aku pengennya begitu John, do you know my heart? Terus 16, bukan kamu yang memilih, ayo yang keras 1 2 3, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu kita banyak nuntut supaya apa yang kamu minta kepada Bapak, nah aku minta dapat, aku minta, udah pergi berbuah belum? Saya ini proses hidup saya itu penuh air mata, benar-benar penuh air mata. Dulu saya pengusaha cukup lumayan lah besar, cuma 1.300 karyawan saya, and I leave everything. I'm learning, still learning. Aku terus masih belajar. Tuhan, aku mau mengandalkan Engkau. Kadang aku juga capek, kadang kesehatan. Waduh, I need to rest Lord. Yes, bukan rest in peace di sorga gitu, rest in me. Aku kadang di pesawat, Tuhan make me rest supaya aku bisa tidur. Jadi ketika jadi seorang sahabat, curhatnya lain. Curhatnya tuh lain, bukan ego kita. Aku butuh ini loh, aku butuh jaket baru, aku butuh jas baru. Do you know that? This is coming Christmas. Selalu kita nih menuntut Tuhan untuk kebutuhan-kebutuhan. Di sini nggak bagus semua di sini. Jadi Tuhan itu memberi berkat tuh dua sebetulnya. Roti untuk dimakan, terus benih untuk roti untuk dimakan sehari beres kejamban, tapi benih, oh my God. Jadi ini orang menganggap tahun 2025 wah chaos, wah crash ekonomi, wah inflasi, wah harga melambung tinggi, wah peperangan dan sebagainya. Oke. Bahkan saudara saya juga telepon, Daniel kamu tahu nggak? Kamu tuh bicara akhir zaman. Kalau ada di Tarakan ngomong satu ibu, mak ngomong sama anaknya, kamu tahu nggak Daniel Panji? Iya, pernah sering di YouTube dia suka bicara kematian aja. Aduh, kematian. Kehidupan kok aku bicara. Nah, jadi ngomong ke saya, nanti tahun depan Daniel gak mudah, kamu tuh mesti lihat dirimu sendiri gini-gini.
Kokoku loh. Kamu gimana bisa hidup? Wow. Terlintas sih pikiran gua, gimana ya? Nah, kita ini kan semua lagi belajar hidup. Aku ke Temanggung ini juga excellent banget. The story is just a small thing, but God speaks something to me. Udah rindu nih, udah lama aku nggak kesini, setahun lebih apa ya kalau nggak salah ya. Mendadak Pak Petrus, kapan kosong? Aduh Pak, tahun ini cuma satu nih ini, gitu kan. Aku ambil ya. Gitu. Oke, aku ke Temanggung. Dijemput Eko dan Andi ya. Awesome kita belajar hidup, belajar satu dan yang lain. Dibawa makan, mau makan apa? Kalau ke Temanggung udah kayak raja gua deh dulu. Aku dibawa makan, terus aku ke kamar. Ini gak pernah aku ngalamin. Aku nih ya mau gereja yang super besar, mega church. Aku diundang tuh sampai gereja yang benar-benar sejuta bintang, gak ada atapnya. Udah biasa. Jamuan mereka luar biasa. Bisa potong babi, potong ayam, potong apa biasa. Tetapi very detail ini Temanggung. Aku melihat di kamar itu ada, oh ini cotton bud. Gue pikir punya hotel. Sampai ada tisu basah, tisu kering, tisu setengah basah ada, shampoo macam-macam ada, face wash. Aku tuh kelupaan bawa face wash itu. Oh ada, mau yang mana? Yang mahal, murahan atau low? Ada di basket itu. Oh my God, kok bisa begini ya Pak Petrus ngajarnya gitu, sampai ada peniti jarum. Buat apa ya? Pasti banyak hamba Tuhan yang kecelakaan itu, kancingnya copot. Awesome banget, very detail. Oh my God, gitu kan. Aku jadi ngomong gini, Eko, si Eko udah pulang. Kok gue tuh pengen apel tadinya, pengen apel gitu. Aku tuh makan suka balance gitu, buah-buah gitu. Udahlah, udah malam, gimana, jam 10 lebih ya, jam 10 berapa, jam berapa itu. Aku lihat di situ ada satu dua biji, men. Kata gue udah mungil begini, 2 biji. Aku pikir ini lilin. Ini mainan atau apa nih? Gitu kan. Aku makan satu, oh my God, enaknya. Di Jakarta nggak ada yang jualan kayak begini. Ini Temanggung, ini dari sorga atau apa nih gitu kan. Aku sampai makan tuh bersyukur, Tuhan hal kecil, Tuhan berikan apel kecil. Padahal yang aku tahu apel tuh gede, nggak ada yang kecil kayak begini. Tapi ini gua tahu nih harganya lebih mahal daripada apel gede. Jangan minta, saya nggak ada lagi, udah. Ini saya kantongin, ya. What do you see? Apa yang kau lihat ini? Coba lebih interaktif gitu. Apa? Ya apel, tahu aku juga apel, nggak buta. Terus, kau ngelihat apel tuh apanya? Itu mah tahu, itu bahasa Alkitab itu. Ini real. What do you see? Hah? Ranu. Apa yang dilihat? Hah? Kasihan mesti pada sekolah lagi kali. Ini apel yang kau lihat tuh apa? Merah. Terus apa lagi? Hah? Kecil, manis, ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Yang diharapkan dari apel ini apa?
rasane. Terus apa? Dagingnya. Ya iyalah, kalau nggak ada dagingnya buat apa gitu kan? Engkau lihat semuanya ini bagus kan? Kalau bisa minta 2 biji lagi deh gitu Pak Petrus. Bolehkah gitu? Jangan banyak-banyak, kalau 1 kilo kayak serakah. Kita semua ngelihat ini apel, dagingnya. Anda pengen tahu rasanya? Super haute. Serius. Aku makan ini kok enak banget gitu. Di mana belinya gitu? Semua lihat untuk keuntungan kita, untuk kebutuhan kita. Tapi Tuhan lihat biji. Karena biji itu generasi. Banyak orang ya di sini mah enggak lah gitu. Makan buahnya, makan bijinya juga. Jadi perumpamaan ini roh Elia, Tuhan katakan, don't worry, aku akan curahkan roh Elia. Firman Tuhan berkata begini dalam kitab Yakobus 5. Elia adalah manusia biasa. Dia doa supaya enggak turun hujan 3 tahun, enggak turun hujan. Dia berdoa minta hujan turun. Sehingga Tuhan katakan, dia berdoa juga supaya hujan turun, dan setelah itu supaya bumi menghasilkan buahnya. Itu maksudnya apa? Whatever we pray, whatever we do, kita ini sedang menabur benih dimanapun. Amin. Yang diperhatikan bukan daging yang kau makan, yang aku makan, tapi benih apa yang kau sudah tabur. Berapa jauh kita udah pergi? Apakah kita pergi hanya pindah aja ke kota lain supaya aku bisa dengar khotbah yang lebih enak? Kita expect-nya daging terus. Jadilah kedagingan apelnya. What do you sow? Kalau aku pergi ke satu kota, Lord, what do you want me to do? Kadang situasi nggak seenak kayak Temanggung. Kenapa aku harus ke Tarakan padahal aku tahu aku udah mesti ke Temanggung? Karena ada teman baikku, penggerak doa di Kalimantan Utara, meninggal mendadak. Meninggal mendadak hari Minggu yang lalu, dikuburnya Jumat kemarin karena nunggu pilkada, jadi 5 hari itu. Oh my God, meninggal jam 3 pagi, jam 5 saya udah diteleponin ya. Kalau jam di sono kan jam 6 gitu kan, kalau aku jam 5 masih mak pada telepon aku. Wah, dah, aku nggak angkat dulu. Aku dengar berita, wah, meninggal mendadak. Terus, what do you want me to do, Lord? Aku masih di Semarang, minggu kemarin aku masih di Semarang, coba. You go. Pergi. Apa untungnya ke orang yang mati? Cek Traveloka. Oh my God, 3,5 juta. Mau pilkada mungkin itu lagi. Jadi mahal banget satu jalan 3,5 juta. Tuhan katakan pergi. Oke, aku mau. Tapi Tuhan, nggak ada tapi. You just go. Terus ada satu ibu-ibu pendoa lagi telepon sama aku. Ya Bu, gimana? Selamat pagi Pak, maaf mengganggu hari Minggu ya Pak, Bapak belum khotbah belum? Kenapa Bu? Bapak sudah dengar? Udah, itu kan teman kita baru dipanggil Tuhan. Iya aku juga lagi mikir Bu, apakah aku harus pergi ke sana? Dia ngomong apa? Bapak harus pergi ke sana karena aku ini telepon Bapak karena aku disuruh Tuhan. My God, emak ini kan bisa jadi suara Tuhan gitu kan.
But, kembali but, tetapi saya katakan oke, I will go. Tetapi tunggu ya, nanti setelah pilkada. Enggak apa-apa Pak, Bapak asal pergi aja. Ya, I will go. Pak, Bapak mau jam berapa? Aku beliin tiketnya semua dan Swiss Bell Hotel, dan Bapak butuh apa lagi? Lihat, burung gagak udah ada di situ. Gua butuh apel, dikasih apel. Meskipun kecil, ranumnya minta ampun. Dan ini new experience for me. Thank you Temanggung memberikan apel kecil yang enak, hauce, super hauce. Yang gue nggak tahu beli di mana nih, beli di mana nih, bocorin rahasia nih. How can you are so special to me? Apakah Anda dengan apel kecil you don't appreciate it? You expect too much sometimes. Ketika aku ditarakan, oh my God. Dia di depan mimbar, karena ibu pendeta mimbar di sini. Di sini bapaknya tergeletak. Pak, kenapa? Pak pendetanya, Pak gembalanya, habis dioperasi. Dia juga kecapean nunggu aku di rumah sakit. Terus, oke. Terus bapak kenapa? Infeksi kaki, badan panas. Kok ngelihat kok begitu sederhana, padahal aku ngelihat tuh dia tuh penggerak yang luar biasa. Kadang pergi ke aku, kota demi kota dia bookingin hotel untuk aku dan sebagainya. Tuhan, I'm here. Dan ketika saya disuruh ibadah penghiburan hari terakhir, oh my God, itu rumahnya di gang, gerejanya di gang kecil, kalau satu mobil masuk mundur semua yang lain tuh. Itu 1,000 people. 1,000 orang lebih mungkin dari sini pack di luar penuh gini. Kata saya, kenapa kalian kok? Oh, kami terbang karena mendengar Pak Daniel Panji terbang ke sini. Masa kami yang dekat tidak mau terbang dari sini? Tahu nggak? Satu perkara, Tuhan mau setiap kita ini jadi penabur. Benar nggak? Kalian di sini kota pertanian, you know that about ini bagaimana how to plant, how to sow, bagaimana menabur. Langsung kalau Anda menabur duit, enggak duit, pengorbanan. Aku merasa diberkati pergi ke Tarakan, sekarang pergi ke Temanggung. Well done. Dan ketika ibu-ibu ini nganter aku karena senangnya, biasa kan udah akhir zaman, selfiean lagi, selfiean ini, selfiean lagi di tiap pojokan. Udah di bandara selfiean lagi, astaga, bergaya gitu kan. Udah tua-tua juga tetap bergaya terus gitu. Terus Pak doain aku ya, di bandara didoain. Oh, aku doain. Begitu doa, Tuhan terima kasih hamba-hambamu yang setia gini. Terus doaku berhenti. Tuhan perintahkan kalian untuk cari orang-orang miskin dan beri kepada orang-orang miskin. You've been praying a lot, but you have to do more. Ini doa atau perintah atau apa? Sampai saya bilang, kalian sahabatku semua loh ya, udah puluhan tahun kan udah. Ingat apa yang aku ngomong, kalian enggak nabur ke orang-orang miskin, makanya susah terus hidup. Berapa banyak Anda sudah perhatian sama orang lain? Berapa kali dalam tahun ini kalian benar-benar udah perhatikan orang yang sulit, sehingga kalian punya credit point dari Tuhan? Atau gimana aku juga masih kurang? Itulah bedanya kalau orang Kristen nggak gitu. Jadi kemanapun kita berangkat, kita sedang menabur dengan tenaga air mata. Ya namanya menabur itu dengan mencucurkan air mata. Ketika badai Seroja yang lalu, saya pergi ke NTT. Kata saya, kita bawa benih yang terbaik dari Sidoarjo, angkut benih terbaik. Terus saya ngelihat petani duduk dengan lemas. Gimana? Iya, kami baru menanam Pak. Terus gimana? Terus iya, sekarang habis, sampai lapis tanahnya juga nggak ada.
Terus gimana Pak? Bapak mau gimana? Ya kami mau nabur lagi, menanam lagi. Oh my God, ya itulah petani. Nggak langsung matilah gua bunuh diri ya sekarang ya. Nggak gitu, dia nanam lagi. Nah, jadi aku ketika tanya kepada Tuhan, Tuhan, tahun ke depan nih tahun apa? The season of joy and harvest. Oh, yang begini mah pasti tepuk tangan. Berikan tepuk tangan lebih meriah lagi. Yang gini baru senang deh. Bulan Oktober yang lalu saya diundang ke Israel, Feast of Tabernacle. Saya jadi salah satu main speaker. Oh my God, Indonesia. Kenapa enggak hamba Tuhan yang gede-gede itu? Ya, yang besar-besar gitu, jangan gue terkenal juga enggak gitu kan. Terus aku lihat itu dalam situasi perang. Yerusalem juga waktu itu hati-hati kalau ada sirine, kita harus benar-benar lari cepat. Jadi setiap ada sirine nih, padahal sirine ini ambulans, ada orang sakit, orang yang mati atau gimana, tapi banyak lagi ambulans. Aduh, herannya gitu kan. Jadi saya tinggal di hotel sepi, nggak ada. Yang dari Indonesia cuma 5 orang, kita doang. 5 itu karena syarat pakai visa. Aduh, ini tahun keempat, nanti Desember tahun kelima. Oh my God, kelima kali tahun ini, bukan hidupku, bukan. Ini tahun kelima kali nanti Desember aku ke ini, tanggal 25 Desember. Jadi kalau ada sirine harus pergi ke safe room. Apa itu safe room? Setiap rumah tuh ada safe room. Jadi kalau ada roket atau misil apa segala macam, you udah harus ada di sana. Terus kata saya, berapa waktunya? 14 detik. Oh my God. Kalau subuh gimana? 14 detik. Kalau lagi di toilet 14 seconds, you know. Gak peduli karena semua serba tiba-tiba. Oh my God. Jadi aku tuh tidurnya nggak nyenyak. Karena di sana dilarang tidur nyenyak. Betapa diberkatinya kita bisa tidur nyenyak tuh benar-benar loh. Jadi terus ini keadaan perang. Tapi ketika aku dibawa ke gurun gitu ya, terus ada petani-petani kok berbuah. Ini berbuah. Ini ada buah sunkist, buah ini, terus banana. Wow. Kata saya, Tuhan, ini pada berbuah semua. Iya, terus kenapa? Kan perang. Apa hubungannya perang dengan berbuah? Oh iya ya, nggak ada hubungan. Yang perang-perang, yang berbuah-berbuah. I have my own season. Tuhan katakan, aku punya musimku sendiri. Jadi Tuhan katakan begini. Itu ayatnya nih luar biasa. Seneng kan ayat yang begini kan ya. Oke. Di dalam Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Maksudnya apa ya? Terus sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. What? Tuhan bicara sesuatu. Bersiap Indonesia. You are holding the golden key. Engkau sedang memegang satu kunci emas untuk membuka penginjilan bagi dunia. Siapa yang percaya Temanggung pun nanti akan ada preacher-preacher tingkat global. Amin. Amin. Maksudnya, lihat tuh ayat.
Terus ada orang Israel ngomong begini ke saya, "Do you have workers?" Aku gaji barang 30-40 juta gitu. Hah? Perasaan gua mau deh gitu kan. Apalagi kalau lihat jumlah. We need workers, but from the church. Okay. Ini bukan jangan terbuai dengan omonganku karena gaji, oke? Ini bicara tuayan sudah matang, pekerja nggak ada. Engkau akan menuai apa yang tidak engkau tabur. Aku perjalanan setahun ini masa perang. Koko gue telepon, "Daniel, lu aman di sana?" Dari Bandung tuh. "Aman lah." "Lu gila lu. Lu mikir deh. Lu di sana kan situasi lagi nggak beres, itu gimana?" Gua dengar berita, "Jangan lihat berita kok, lihat firman Tuhan. Mereka lagi butuh kita." Iya, tapi lu mesti mikir dong, dalam keadaan mesti tenang. Gimana? "Tenang, di Bandung lebih gak aman daripada di Yerusalem," kataku. Aman dalam lindungan Tuhan. Susah lu mah dibilanginnya susah. Emang susah karena gua mau hanya lihat firman Tuhan. Ketika tanggal 2023 yang lalu, tanggal 3 sampai 6 Oktober, kita mengadakan World Prayer Assembly di Perth, Australia. Rick Riding datang dari Yerusalem. Dia harusnya ke Dubai, pergi ke Perth. Terus Rick Riding ngomong gini, "Daniel, how is the plan for next year, 2024? Kita akan bikin World Prayer Assembly di Jerusalem." Karena aku udah canangkan setahun sebelumnya. Tanggal 6 pagi lagi breakfast di hotel, aku ngomong, "Sorry Rick, we gonna cancel. Kita batal." "Oh, what happened, Daniel?" Terus saya ngomong, "The great shaking is coming." Kegoncangan tingkat benar-benar global akan datang. Oh. Terus dia ngomong, So you prepare yourself. And you have to bring unity among yourself. Saya katakan begitu. Kamu harus rapatkan barisan di antara kamu di tanah Israel. Oke. Cancel tanggal 6, tanggal 7 Hamas menyerang. Hamas menyerang Israel. Jedor! Aku pikir ini urusan kecil. Kecil lah, teroris kok. Bukan Palestina, kelompok. Tuhan ngomong gini, ngutus dari Indonesia 5 orang ngutus. Diutus anak-anak muda, banyak anak-anak muda. Lu bener. Lu umur berapa nih? Kalian umur berapa? Umur 20 Kamu yang tua umur 23. Kata saya, udah kawin belum? Belum gak usah dipikirin. Mesti mikir kawin gimana. Gak usah Aku kesana itu satu privilege. Serius? Iya. Siap mati lu di sana? Enggak apa-apa mati di sana juga untuk melaksanakan tugas. Gitu. Jadi suruh doa ke itu bulan November, Israel at war disebutnya waktu itu. Udah gitu. Kata saya bikin MOU. Kalau ada apa-apa jangan keluarga lu nuntut gua, oke? Udah. Karena dia berani mati, jadi kita akan belikan tiket dengan adik-adik rohani. Belikan tiket. Mereka berani mati kok, kita cuma tiket doang gitu kan. Nah, akhirnya mereka pergi. Mereka pergi ke sana. Udah, jangan kemana-mana kataku ya. Telepon tiap hari. Aku telepon tiap hari. Di Yerusalem jangan kemana-mana. Satu saat aku telepon. Kenapa telepon nggak diangkat-angkat dari tadi? Iya lagi perjalanan. Kamu ada di mana? Di jalur Gaza. Oh my God. Kata siapa lu ke jalur Gaza? Kata siapa ke jalur Gaza? Tuhan suruh. Nah gimana tuh? Kalau udah Tuhan suruh ditengking emang. Terus boleh nggak minta satu? Tuhan suruh beri mereka roti. Matius 25. Udah ongkos aja udah habis-habisan nih kita. Udah. Enggak, supaya kita bisa masuk. Oke. Dah,
pinjam dulu. $2.000 itu roti satu $8, you know, nggak roti kayak di kita, no cenggo gitu kan, murah. Ini $8 karena roti kosher. Dan itu ternyata hari itu hari Hanukkah. Hari Hanukkah itu setelah saya telusuri, tahun ini tepat 25 Desember. Bebarengan itu terjadi 19 tahun yang lalu dan 19 tahun yang akan datang. Walahu alam kalau aku masih hidup nih 19 tahun ke depan. Kalau Vincent apa gitu dijamin masih ada, no? Kamu yang nerusin gitu kan. Tetapi ini momentum yang I don't want to miss. Jadi saya ceritanya diurut dulu sedikit ini dikejar waktu nih. Berapa jam saya khotbah ya? Om, beri 500 satu camp 500 roti ini. Terus udah gitu, oke, dah. Ayo kita kumpulin dana. Tahu nggak, menabur tuh dengan nggak punya, bukan karena punya, bukan recehan. Jadi kalau ke gereja juga jangan begini. Kalau di Jakarta nih, ayo kita ke Indomaret dulu. Si mamanya bilang, "Pak, ngapain ke Indomaret? Kita nuker uang kecil." Maksudnya untuk apa? Kolekte. Itu di Jakarta, kalau di sini enggak kok. Itu kita nih menabur dengan mencucurkan air mata. Ternyata nih pemuda-pemuda yang dikasih roti nih, ketika ditanya where you come from, Indonesia. What? Indonesia? Itu musuh kita, Indonesia. Kok ada di camp ini? No, we are Christian. We love you, we want to bless you. Kami akan memberkati. Makanlah. Di Hanukkah itu jadi mereka, let's eat. Mungkin ini roti terakhir yang kita makan, setelah itu kami mati. Besoknya memang mereka mati di medan tempur. Dan foto ini kemana-mana. Pertanyaannya, para orang tua nanya, siapa yang memberi roti? Baru ketahuan bulan-bulan kemarin, orang Indonesia. Jadi kami diundang 25 Desember ini untuk Christmas celebration di Armageddon. Do you know Armageddon? Makanya jangan touring melulu, mesti nancep. Covenant with the land tuh perlu. Jangan juga tinggal di Temanggung tapi you never fall in love with Temanggung. Gak dapat warisannya. Biarin tanah kering. Lagi pembeli kurang, no problem. Karena itu mah berkat yang tertunda. Karena proses ada fase ketika menabur, nggak ting. Jadi toge itu ininya enggak gitu. Nunggu fase proses. Nanti kena hujan, kena kering, kena apa. Ada yang mati sebagian. Dan ketika saya tanya, do you know that I'm Christian? Yes, I know. You are Pastor Daniel Panji? Yeah. Terus, can we celebrate the Christmas? Of course. Dari situ hari raya Hanukkah, dan Yesus itu lahir tepat hari raya Hanukkah. Ternyata ketika saya selidiki, oh, ketika malaikat Jibril datang ke Maria itu tanggal 25 Maret. Terus 6 bulan sebelumnya itu ketika Zakaria diberitahu oleh Tuhan, kamu akan melahirkan seorang putra, Yohanes Pembaptis. Itu lagi Yom Kippur. Jadi 25 Desember itu adalah 25 Kislev, tahun bulan ke-9. Gara-gara menabur sampai kita kewalahan. Terus tanggal 25, yes! Kita sampai mikir, ada hamba Tuhan yang lain gak sih? Karena kita orang Indonesia itu kan biasanya kalau nggak rendah hati, rendah diri. Bukan gue, dia gitu kan. No. Ketika saya mengundang, gimana kalau mengundang Messianic Jew kan lebih tepat? No, mereka malah, no, we invite you Indonesia. Ini bukan soal saya.
Indonesia ada di babak penentuan. Mazmur 2 ayat 8, mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa aku berikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaan. Boleh kita tinggal di kampung tapi jangan kampungan. Amin. Go global now. Karena warisan kita adalah bangsa-bangsa. Elia itu harus mengalami proses, dia kerit, pergi ke kerit itu dipotong. Dipotong dari apa? Keakuan kita, ego kita. Pergi ke Sarfat, kerit itu dipotong, dipisahkan. Sarfat artinya dilebur, dilemutkan, karena hati kita tuh keras. Kayak lembut tapi keras. Lembut itu apa? Compassion. Maksudnya punya hati yang hancur, nggak lihat jiwa-jiwa. Kalau kitanya mikirin usahaku gimana, beras masih banyak, tabungan gimana, do you think about the compassion? Tuhan nggak pernah nih orang sana perlu ini, kasih ininya, pereng ada mineral. Enggak. Apa yang ada padamu? Ketika tanggal 25 ini Tuhan suruh kita beri makan, untuk tiket aja udah tuh. Ini memberi makan mereka ratusan tentara. How many of you? 200, more than 200. Hah? Berapa ribu dolar? Minggu kemarin kejadiannya nih mujizat. Mujizat tuh bukan untuk saya. Kebutuhan yang Tuhan perintahkan, burung gagak akan pelihara. Aku pergi ke Jateng, saya nggak sebutin. Jawa Tengah lagi, full story nih. Heran. Minggu depan gue ke Jateng lagi, juga keliling lagi, safari. Heran gitu. Ini the place of miracle benar-benar. Aku pergi ke Jawa Tengah karena ada orang mau pergi ke Israel, bayarin 4 orang lain. Bapak ikut ya? Yes, sudah Pak Daniel perintahin, sudah. Karena baru aja sebelum ditelepon sama Pak Daniel, aku diomongi sama istriku. Papa jalan-jalan melulu, aku baru dari Cungkuok katanya. Kalau ke Israel gimana? Mah, ke Israel bosen. Kecuali yang gak biasa-biasa aku baru mau. Pak Daniel telepon, mau Natal di Armageddon di sini. Wes, aku mau. Dia bayarin 5 orang. Luar biasa. Satu bapak ini bayar 5 orang. Tapi syarat, aku nggak mau transfer. Ini orang pengusaha oldies kan begini. Pak Daniel harus datang dan kolek dolarnya sendiri. My God, gue mesti kesini cuman kolek money. Padahal buruan transfer, udah akhir zaman, men, udah akhir zaman. Nyusahin diri gitu. Jadi aku datang. Wes, 3 pendeta kita makan ayam goreng, katanya terenak sedunia. Iya dah. 3 pendeta, hitung. Dah. Udah Pak, ya beres ya, aku kembali lagi ke Jakarta. Cuman collect money. Can you imagine? Itu juga lewat. Terus saya udah mau jalan, Pak Daniel. Iya. Tadi pagi, pelan-pelan kan orang Jawa kan. Iya Pak. Aku lagi buang air kecil. Iya Pak. Kirain ada penyakit apa kayak gitu ya. Lagi buang, aku tuh sabar, berusaha sabar. Aku tuh nggak sabaran orangnya tuh. Sama orang Jawa harus sabar. Tadi aku lagi buang air kecil. Tuhan bicara. Ini bukan karismatik loh. Tuhan bicara sama saya. Iya Pak.
beri makan. Wes, aku orang ngerti lah. Apa sih? Beri makan apa sih? Aku udah bayarin gini-gini. Itu untuk dirimu sendiri. Lalu gimana? Beri makan sopo? Hambaku Daniel Panji akan datang kepadamu. Oh my God, saya mulai merinding. Aku mulai menghargai nih orang-orang non karismatik nih. Loh, Tuhan bicara sama dia. Ini seamplop sekian ribu dolar. Atur saja. Aku baru dengar tadi. Dia, ini bukan cerita bohong, nggak didramatisir lagi sama saya, bukan drakor nih. Kasih amplop coklat sambil nangis. Aku ini nggak mau jadi hamba, aku ingin jadi sahabat Tuhan. Dia memberi dengan menangis, aku menerima dengan menangis. Tuhan, seandainya aku nggak taat, aku udah komplain, ngapain sih babe-babe ini cuman collect money aja, gue mesti datang transfer kek. Siapa yang mau taat? Tahun ke depan kau akan menuai apa yang kau tabur. Limit time-nya sampai akhir tahun. Aku bicara yang sebenar-benar-benarnya nih. Ketika saya menabur nih, aku sudah cukup. Nggak ngomong 1/10. Emang saham Tuhan capun. Whatever you have, Tuhan, aku cuma punya mobil lagi. Mana surat? Siapa? Tapi nggak pernah tuh kejual. Sama aku punya mobil antik sama dengan Pak Petrus. Sayang banget itu istri keduaku. Gimana mau dijual gitu kan? So, Tuhan ngomong begini, buktikan tahun ke depan di masa kegoncangan kau berdiri atas kerajaanku. Kerajaanku gak pernah krisis, kerajaanku gak pernah bangkrut, kerajaanku tidak akan ada penyakitan, tidak ada virus atau apapun. Engkau berdiri di atas firmanku dan janjiku, ya dan amin. Mari kita bangkit berdiri.